kurban niki adalah ismun lima yudbahu minan na'am yawma 'idin nahri wa ayyamat tashriki taqarruban ila Allah Ta'ala. Sateparan aran hewan kurban atau berkorban niki adalah nama atau hewan yang disembelih sategoro, berarti hewan sategorong pada hari apa? Pada jelo lebaran tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah, maaf. Tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari setelah Zulhijjah. Tanggal 10 niki berarti dia masuk selama 4 hari waktu kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Itu pada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم القيامة. أما بعد, yang bersama-sama kita hormati dan muliakan para al-mukarramun, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh penglingsir, singkatnya para hadirin wal hadirat jamaah pengajian Masjid Dusun Tapon yang muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah dilimpahkan dan diberikan kepada kita semua, khususnya alhamdulillah sampai hari ke-21 niki Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna, tidak kurang apapun, bisa sempurna melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah. Tentunya kita berharap dan berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan Ramadan niki sempurna kita dapatkan sampai 29 atau 30 hari. Amin. Dan bisa kita dapatkan juga sampai bertahun-tahun akan datang, sampai ajal tiang pelunggu sami datang. Tapi berharap mudahan sampai umur tiang pelunggu sami nggih ada serta baik berkaitan dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiang tidak akan memperpanjang lebar niki mukaddimahnya. Tiang akan langsung masuk ke pembahasan, okay? Pembahasan tentang babul adhiyah, bab tentang kurban. Kurban niki dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Lamun minggu kemarin sampun tiang penunggu sami menjelaskan tentang zakat fitrah yang dikeluarkan pada waktu Idul Fitri. Nah, sekarang ibadah sunnah yang dilaksanakan pada waktu Idul Adha. Salah satunya adalah al-adhiyah atau berkurban. Saya akan langsung bacakan teksnya. Di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan al-adhiyah atau kurban niki.
kurban niki adalah ismun lima yudbahu minan na'am yawma 'idin nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ila Allah Ta'ala. Satebaran aran hewan kurban atau berkorban niki adalah nama atau hewan yang disembelih sategoro, berarti hewan sategoro pada hari apa? Pada jelo lebaran tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah, maaf. Tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari setelah Zulhijjah. Tanggal 10 niki berarti dia masuk selama 4 hari waktu kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Itu pada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Tanggal 10 teparan Idul Adha. Tanggal 11, 12 dan 13 disebut dengan Ayyamut Tasyriq atau hari tasyrik. Jadi menyembelih hewan kurban niki dia luas waktunya selama 4 hari. Ande tak berdua misal nangkin hewan kurban niki 2 hari setelah dengan lebaran silak bau. Tidak harus dilakukan pada hari raya Idul Adha itu. Dia memanjang sampai 3 hari ke depan. Ande nak lemak-kelemak dengan lebaran Idul Adha, lemak-kelemak niki jolo Kemis, maka mulai dengan kesunahan melaksanakan menyembelihan hewan kurban niki bagi yang mampu adalah jolo Kemis, jolo Jumat, jolo Sabtu, jolo Minggu, 4 jolo waktu. Tentunya adalah taqarruban ila Allah. Niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berkorban niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah wal adhiyatu sunnatun muakkadah ala jami'ihim. Wala tajibu al-adhiyatu illa bin nadar. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa berkorban niki hukum sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Lamun terberdua kelebihan rezeki, maka tersunahan sunnah muakkadah untuk melakukan menyembelih hewan kurban. Pendapat yang lain ada yang mengatakan alal kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa ala jami'ihim. Ada yang mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban niki hukum niki fardu kifayah. Anden tiang mungkin berdua kesenina, berdua ke anak. Sampai 4 anak tiang berarti jumlah mungkin tiang 6 dengan. Namun tak baik hukum fardu kifayah berkorban niki, maka cukup tiang. Ketika kemampu oleh keluarga niki cukup tiang saja. Maka ketika tiang menyembelih hewan kurban, maka yang lain tidak perlu menyembelih hewan kurban. Maka cukup tiang niki mewakili seluruh keluarga. Kalau kita mengatakan hukumnya fardu kifayah. Mana yang lebih afdal? Tergantung kemampuan. Anda tak mampu selabuan, ya alhamdulillah. Kalau kita hanya mampu satu saja dari keluarga itu hanya untuk membeli bebek misal, maka ini juga tidak masalah. Semua mendapatkan ganjaran pahalanya. Dan menyembelih hewan kurban niki hukumnya dia tidak wajib. Sampun yang sebutkan sunnah muakkadah. Kecuali bagi dengan sa'wah benazar. Kecuali bagi dengan sa'wah benazar, maka berubah status hukumnya menjadi wajib. Misal makin pelungguh memiliki ibu, lamun lulus anak kemangkin elek kedokteran, atau lamun lulus kuliah anak kelemak le unra,
atau lek perguruan tinggi bu mau beasiswa nak lema, maka aku benazar ya berkorban doang lema elek Idul Adha no. Elek jelo-jelo Idul Adha ya berkorban doang. Nah, lalu ternyata setelah tes anak niki beneran dia lulus tahun sak kuliah niki dan beneran dia mendapat beasiswa. Maka wajib hukum pelungguh niki untuk melaksanakan menyembelih hewan kurban karena sampun benazar. Lamun dia lulus anak terjande. Nah, niki status hukum hewan kurban. Kemudian terkait dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan bahwa man kana lahu sa'atun wa lam yadhhi fala yaqrabanna musallana. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa saya sak berdaya kemampuan untuk berkurban. Saya sak berdaya kemampuan untuk berkurban berduen kelebihan kepeng. Sina beli bembek. Kemudian endek berkorban. Endek milih berkorban. Maka bahasa Rasulullah dendek bayi rapat jok masjid ni bahasa Rasulullah. Dendek bayi rapat jok masjid kalau mampu berkorban dia milih pada berkorban. Maka kemudian Imam Hanafi, Imam Al-Auza'i beliau mewajibkan, namun beliau dalam mazhab Hanafi mewajibkan seorang menyembelih hewan kurban lamun termampu. Sandarannya adalah hadis baru niki. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Kemudian terkait dengan sak milih berkorban. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yadhhi falyamsik an sya'rihi wa adfarihi." Lamun wah tanggal sekek Zulhijjah. Lamun wah ingat mulai tanggal sekek Zulhijjah, bu pelungguh arak niat mak milih menyembelih hewan kurban. Mulai awal bulan kena niki. Lamun wah awal bulan maka dendek pada pelang bulu. Dendek pada pelang kungku bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dengan tanggal sekek. Padahal ya berkorban kadang 10 jelo tak berkorban jarin kan. Laun tanggal 10 Zulhijjah tetap berkorban. Lalu tersurut si Rasulullah langan tanggal sekek dendek begunting dendek pelengkung apakah kemudian anda yang kat pelengkung ke berembe anda yang kat begunting berembe tetap sah korban niki, hanya kita meninggalkan perkara yang afdal, perkara sautama mau ditinggalan ndek tak payah kemudian wah mempelengkung kok menden sah korban melawan mempelang bulu melawan sah korban ndek tetap dia sah sembelihan kurbannya, hanya kurang afdal karena tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait kance jumlah atau tahun piro umur hewan si kayak berkorban. Mensak mungkin kan dari Lombok atau pada umumnya hewan untuk berkurban niki kan ada 4. Ada sak tergolong aran domba, nggih. Kemudian sak kedua ada kambing atau kambing Jawa lah. Sak biasa ada niki. Hak domba niki sak potik. Kemudian sempi, nggih. Kemudian sak keempat adalah al-ibil atau unta. Maka 4 yang menjadi hewan kurban niki yang boleh digunakan. Pira umur sak pas niki. Ndek napa setiap demen sugul laun bembek niki langsung tak korbanan, tidak boleh. Sak pertama adalah wa ma lahu sanatun wa ta'ana fits tsaniyah.
Sak pertama adalah domba. Nggih. Domba sak umur setahun, tamu tahun kedua. Lamun bodhe mun makin kiblas lah bahasa kita nggih. Bembek kiblas. Berdua ada bembek kiblas nina tu mama kanggun lah. Nina tu mama. Tapi ada yang lebih afdal mengatakan itu yang laki-laki. Akan tapi ada juga mengatakan yang perempuan. Nah silap we. Yang penting nina tu mama baru luang. Lamun bembek kiblas umur setahun tamu tahun kedua. Setahun niki kan 12 bulan. Berarti dendek pasan 12 bulan umur. Berarti umurnya 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan, 16 bulan, 17 bulan umur bembek kiblas niki. Ia sak kanggo tepinak jari hewan kurban. Kemudian sak kedua والثاني ويجزئ فيها الجزع من الضأن من المعز وهو ما له سنتان وضعن في الثالثة. Sak kedua adalah bembek. Sak biasa bembek Jawa niki lah. Apa bahasa tu bembek apa aran teh? Bembek kacang apalah istilah aran. Selain daripada bembek wahana nggih selain kiblas. Lamun bembek niki bahasa niki adalah umur niki 2 tahun tamu tahun ketelu. Umur 2 tahun tamu tahun ketelu. Berarti dah tak kadu bulan, minimal umur niki 25 bulan. Minimal 25 bulan. Kan dalam setahun niki kan 2 tahun niki kan 24 bulan dalam setahun. Berarti lamun tamu tahun ketelu, lamun dia tamu tahun ketelu 25 bulan, 26 bulan, 27 sampai 30 sampai ke atas itu boleh. Berembe lamun umur 3 tahun atau 4 tahun ya boleh. Minimal 2 tahun tamu tahun ketelu. Lamun nabi niki lamun bembe. Kemudian والثاني من الإبل ما له 5 سنين وطعن في الثالثة. Kemudian unta. Lagi jarang dengan unta dia niki nggih. Lagu perlu tahu. Lamun unta biar umur niki umur 5 tahun masuk tahun ke-6. Lamun unta umur 5 tahun masuk tahun ke-6. والثاني من البقر ma lahu sanatan wa ta'ana fi tsalitsah. Lamun kadu sampi tu bakar. Lamun tak berkorban kadu sampi niki umur 2 tahun tamu tahun ketelu. Lamun tak gorok sampi berkorban. Lamun tak niat korban. Lamun tak niat korban jak dakan burung anak bebaun masih kan. Lagu khusus niki lamun tak mele berkorban. Saya paling banyak elek lobok, sampi atau bembek. Jadi lamun bembek pastikan umur 2 tahun tamu tahun ketelu, sampi juga sama. Pastikan dia umur 2 tahun tamu tahun ketelu. Jadi lamun umur dia 24 bulan dek man bau. Lebihan ada sak tamu jok tahun ketelu baru dia boleh. Kemudian ishtaraku fit tadhiyati biha wa tajzi'ul baqaratu wa tajzi'ul badanatu an sab'atin kadzalika wa tajzi'ush syatu an syakhsin wahidin wa hiya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin wa afdalu anwa'il adhiyah ibilun thumma baqarun thumma ghanamun. Kemudian lamun berkorban ya kadu sampi. Lamun tak kadu sapi berkorban, maka kanggon sampi niki kancen tepitu atau unta. Sampi atau sapi kancen unta niki baun terbagi kancen tepitu. Apa tu masalah niki mengkaro? Niki okey. Misal berkelum mungkin aji sampai niki makin misal 10 juta nggih. Anggaplah sampai niki 2 tahun tamu tahun ketelu
niki aji 10 juta anggap. Bu kancem pitu. Emeh temumpulan kancem tepitu sekek sampi. Maka mau terbagian ya sekitar pada 1,5 juta kurang sekedik. Pada 1 juta, pada 1,5 juta atau anggaplah 1,5 juta sekek dengar. Lamun tiap beli sampi aji 10 juta kancem pitu. Kanggo barang-barang lamun sampi. Kemudian kecuali lamun bembek. Lamun bembek sekek bembek untuk sekek dengar. Sekek kiblas, sekek domba untuk sekek dengar. Lagu lamun sampi atau ibil unta no kanggon untuk pitu dengar. Kemudian Mbesa paling afdal sekek sampi kancep itu atau sekek bembek mesak-mesak. Bahasan para ulama wahya afdalu min musyarakatihi fi bahirin. Berkorban mesak-mesak terkadu bembek niki paling afdal dibanding barang-barang sekek sampi. Sampi sak paling afdal sekek bembek sekek dengar. Lagu dek tahu akan bembek misalnya dek tahu akan bembek. Dek gubuk niki dengan tahu akan bembek niki sampi doang sak bagus meden kakan dengan niki ya sudah sampi syariat. Sampi syariat. Walaupun yang paling afdal adalah bembek. Kemudian urutan wa afdalu anwa'il adhiyah ibilun thumma baqarun thumma ghanamun. Urutan hewan kurban sak paling afdal mbe tepat julu. Sak paling julun adalah sak paling afdal kadu unta paling afdal. Sak kedua kadu sapi, kadu sampi. Sak ketelun baru kadu bembek. Bembek di nomor telu tok sak paling afdal. Baru makan baru lebih afdal kadu bembek unen kan. Lamun bareng-bareng. Bau kendek aku sekek sampi untuk sekek dengar. Bau apa ndek? Bau. Jadi lebih afdal terkadu sekek dengar sekek sampi. Karena urutan yang paling afdalnya hewan kurban niki pertama adalah ibil, unta. Misalnya ketika dihadapkan arah unta, arah bembek, arah sampi. Maka yang paling afdal dipakai adalah unta. Lamun di darah unta enggak searah sampi ke bembek doang. Baik sak paling afdal adalah sampi. Lamun di darah sama sekali dengan kembe-kembe kado bembek. Bu mesak-mesak itu yang lebih afdal, nggih. Kemudian terkait lagu niki dhaif pendapat niki. Tidak untuk semua ya. Dan tidak untuk ditahu sebenarnya lah. Ini pendapat yang dhaif. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari ya. Ini adalah gurunya dari Imam Nawawi dan pendapat Ibnu Abbas sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kudu manuk. Korban kudu manuk. Aduh bebek. Manuk atau bebek. Secara hukum dia tidak boleh dan tidak sah. Secara hukum kurban tidak boleh dan tidak sah. Lagu arak suku dengan balen yereot. Sina beli sampi bilang nak beli sampi sin mangan bae enggak. Niki posisi jero deh, niki istimewaan niki latar belakang jero ada sandek lawan selapu simparan kanggo. Balen yereot ya. Dede sudah beli bembek, si kebeli manok bae jarang, si kebeli beras bae berat. Si beli beras bae berat. Iku paling miskin ada miskin enggak? Bu enggak angge berduit. Manuk, nupun ya yang hanya manuk. Apalagi enggak beli manuk, benar sih beli mah. Ini pun karena yang hanya manuk. Tapi jelas saya bilang tadi awal, okay?
tidak sah dan tidak boleh. Tapi ketika seperti itu keadaannya, kemelet kan berkorban, ya Allah saya melet ke Badui sampai kemelet lagu enggak Baduin manuk enggak Baduin manuk ya. Jadi cukup niat mengalirkan darah doang, niat mengalirkan darah dengan berkorban, tapi itu bukan hewan korban. Hanya niat elek jelo tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12 atau tanggal 12, niat mengalirkan darah doang. Walaupun niki pendapat yang lemah niki teh. Jadi apa anda nak tuan guru kangguan kudu manuk kudu kena kalau terus nggih tetap den kanggu. Lagu kalau mendek berdua sak lain selain sak doang den apa niat korban, aku niat mau berkah apa namanya dengan berkorban niat aliran darah karena Allah taala. Maka insya ini pendapatnya Ibnu Abbas dan pendapatnya Imam Zakaria Al-Ansari. Kemudian setelah mengetahui hewan kurban, tentu dibutuhkan sifat-sifat daripada hewan kurban itu. Ada yang sadendik lawan hewan kurban selapu melem, pacot segala macam, denggi segala macam, pincang itu kan perlu. Jadi hewan kurban niki bahasan para ulama la tajzi'u fi dhahaya. Ya. Ndik nesah dengan berkorban. Ya. Kecuali harus dia terbebas dari 4. Ndik nesah dengan berkorban hewan kurban niki kecuali hewan kurban niki terlepas atau terbebas dari 4 aibnya. Dari 4 aib. Nabi yang pertama al-awra'ul bayyin ay al-zahir awruha wa in baqiyatil hadaqatu fil asah. Sak pertama adalah hewan niki ya buta. Namun hewan sak terkadu nyembelih niki ya buta, den kanggo terkadu dari hewan kurban walaupun ia buta meleng. Arak dengan buta meleng kan para manusia kan buta meleng kan lagu ia buta walaupun kita ruan bidang mata niki. Walaupun hewan niki buta meleng. Belangan ketahuan hewan niki ya buta ya cari ahli hewan. Biasa dengan sak ngarat segala macam pasti tahu berberuan hewan sak buta. Lamun buta dah kan ingas niki hewan bembek sampai niki lamun buta dan bau terjarian dan sah jadi hewan kurban. Sak kedua al-arja'ul bayyin arjuha walau kana husulul arji laha 'inda iftija'iha litadhiyatin bisababi ittirabiha. Sak kedua hewan sak pincang, apa bahasa Lombok? Sak kepak, mampur. Sak dempang. Ya dencok bahasa mampur lah, nggih, dencok. Maka hewan niki ndik nesah jari hewan kurban. Walaupun bahasan para ulama ia piaran. Ya pincang niki ketika nak tegorok. Misal bembek niki atau samping niki sedikit terbaan niki langsung polak napiaran. Naik. Deman tegorok lagu langsung polak naik boleh ember naik ini kembali tahu. Maka langsung dia berubah hukumnya ndik sah terkadu dia jadi hewan kurban. Makanya butuh hati-hati ketika yang ya menyembelih niki agar jangan sampai dia cekok pasal niki ya polak naik niki hewan niki ketika ya tersembelih. Lamun sampai polak maka otomatis ndik nesah terkadu jadi hewan kurban. Kemudian saya ketelun al-maridatul bayyin maraduha wa la yadhurru yasiru hadzal umur ay hadhihi al-umur adalah hewan sakit tampak jelas ruan dia sakit. Salia pacot, krempeng, denara isin hewan niki bembek atau sampi niki. Ya sakit memang. Dia narak ruan isin, enggak narak karing tolang doang kerenggeng ruan, ya. Maka dia sah jari hewan kurban. Ya. Kecuali sakitnya ada sekedik sakit marak biasa je selema lah misalnya. Dia tahu ni penyakit hewan ni penyakit biasa lah. Orang macam itu jadi manusia penyakit sakit otak pun lah. Sakit selema itu baru kanggo. Akan tetapi lamun sakit keras model hewan niki
maka dia tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian al-ajfa'u wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaghuha min al-hazal ay al-hasil laha. Keempat adalah hewan itu kurus tu wahana baru niki sakit karena sebab sakit bun kurus. Keempat adalah dia dapat sakit lagu benar-benar ya kurus sampai dia sendiri tak tulang sumsum yang sakit si kurus kerempeng hewan niki. Maka lamun sak kurus lalu hewan niki bembek atau sampi atau unta niki dia tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Jelas niki Bu nggih? Disebutkan di dalam kitab niki ay al-maqtu'ul hasitaini ay al-maqsu'ul qarn in lam yu'athir fi wajhil hasa. Kemudian kecuali lamun hewan niki tanduk napiaran tanggi. Nah, lamun peleng tanggi jabau. Lamun masih peleng tanggi doang. Selama bahwa peleng dari tanggi niki tidak sampai mempengaruhi rasa dagingnya bahasa para ulama. Maka boleh namun sekedar peleng tanggi. Itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Kemudian kullul udhuni wala ba'dhuha wadal makhluqah bila udhun wala tajzi'u al maqtu'ah. Begitupun hewan sandik bedewe kentok. Dewan sak bedewe kentok atau setewek bedewe kentok sampi atau bembek niki. Maka dia sah jadi hewan kurban. Atau misal kentok niki ya peleng. Ya peleng kentok niki setewek peleng. Sampi atau bembek niki. Maka lamun peleng kentok niki hewan niki otomatis ndik nesah terjarian hewan kurban. La al-maqtu'atu dzamban wala ba'd. Begitupun hewan sak peleng elong. Nggih. Peleng elong niki. Entah itu elong niki peleng selapuan atau peleng sebagian. Maka lamun sampai arah hewan niki sing ketek pelung jadi hewan kurban, lamun peleng elong niki maka disah jadi hewan kurban. Apalagi naya peleng elong selapuan, sebagian pun den ganggu harus sempurna elong niki. Mun sempurna elong niki maka baru nini sah jadi hewan kurban. Kemudian terkait kancing nina atau mama. Nah, yang percepat niki karena waktu nggih. Yasihu at-tadhiyah bil-dzakari wa bil-untha wa bil ijma' wa fil afdal minhuma khilaf. Sah hukum tepur kurban kadu sak nina atau mama. Hewan kurban sak mama atau sak nina. Sah tidak ada masalah. Biasa paling afdal minhuma khilaf. Biasa paling afdal terkadu bembek mama atau bembek nina. Nah niki pendapat berbeda para ulama. Was-sahihu alladhi nassa alaihi Syafi'i fil buwaithi wa bihi qat'a katsirun anna adh-dhakara afdalu minal untha. Pendapat daripada Imam Syafi'i yang dinukil di dalam nas kitab Al-Buwaithi dan sebagian besar para ulama berpendapat sak paling afdal adalah hewan sak mamu. Sak mamu baik biasa dengan bapak-bapak biasa ramah anak mamu kada jenine. Bo sak mamu baik berjulu ini kan baru langsung sak ninu. Walis Syafi'i nassun akhar anna al-untha afdal. Ada masih pendapat Imam Syafi'i di dalam nas lain mengatakan perempuan lebih afdal. Tapi sebagian besar ulama mengatakan sak paling afdal adalah hewan sak mamu. Lagu lamun dinarak sak mamu misal kangge sak arak sanina maka dinarak masalah kadu sanina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian jelas niki baru kan nggih? Sallallahu Muhammad. Terkait kance waktu tiak berkorban. Piran waktu. Yadkhulu waqtu dzabhi lil adhiyah min waqti salatil 'id ay 'id an-nahri
Wa ibaratul rawdah yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'atis syamsu yawman nahri wa madha qadra rak'atain wa khutbatain khafifatain intaha wa yastamirru waqtu dhabhi ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik wa hiya ats-tsalatsatul muttasilatu bi'ashir dzulhijjah. Bahasan para ulama niki waktu awal mula mulai boleh kita menyembelih hewan kurban niki adalah ketika terbitnya matahari tanggal 10. Demen terbit matahari tanggal 10 niki bahasan si para ulama. Terbit tanggal 10 niki maksud adalah dengan qadar kanggo tegawe sembayang 2 rakaat. Kance 2 khutbah saringan. Kan li waktu ketika terbit matahari niki setelah sepenggalah biasen kan. Karena bahasan Rasulullah lamun waktu terbit sampai sepenggalah niki dan sembayang setan kata Rasulullah. Para ulama penjelasan bagusnya anti jeruk niki matahari niki terbit sepenggalah atau sejungkat bahasa niki. Ataupun marak model tiang mungkin sak biasa di lombak ya selesai sembahyang Idul Adha gitu. Selesai sembahyang Idul Adha. Sampai piran sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Niki boleh saja. Misal mungkin lek tanggal 10 penuh dengan napiaran menyembelih hewan kurban. Nggih. Dek sampunan pelungguh mungkin selapuan nyembelih. Embau jalemak klemak baun. Lat masih baun. Ada desa daerah kena tiang. Biasa kan lamun tanggal 10 niki luwih daging. Atau misal dia gubuk niki 6 dengan ya atau 4 dengan ya berkorban. Namun bau ja bahagiin kan lebih bagus. Misal dengan syarat memang dengan satu hewan niki misal cukup di RT niki atau di kampung niki. Maka bagi arak tanggal 10, arak tanggal 11, arak tanggal 12, arak tanggal 13. Jadi kan sampai niki makanan niki ndek seda niki yang paling afdal. Apakah yang tanggal 10 niki paling afdal? Tidak. Semua afdal. Mau tanggal 10 itu afdal, mau tanggal 11 itu afdal, mau tanggal 12 itu afdal, mau tanggal 13 itu juga afdal, sama saja. Waktu dimulainya napiaran menyembelih hewan kurban dan waktu finishnya. Kemudian terkait dengan sampai berapa hari daging hewan kurban itu boleh disimpan. Niki para ulama menjelaskan bahwa pada awal mulanya lah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tentang kesunahan untuk menyembelih hewan kurban itu, dia tidak boleh lebih dari 3 hari kata beliau. Awal lah. Ya kembali boleh kanggo lebih dengan 3 hari bahasan Rasulullah karena pada saatnya masih lewat dengan fakir miskin. Masih lewat dengan butuh isi daging. Maka beliau hanya membatasi dengan lebih dengan 7 jelu. Nah, setelah di tahun berikutnya Rasulullah mun lebihan sampai 7 jelu. Sampai beliau mengatakan iddakhiru thalathan thumma tasaddaqu bima baqiya. Intin bahwa setelah 3 hari niki boleh disimpan walaupun lebih sampai 3 hari. Niki tergantung kebutuhan. Kalau memang di hari pertama itu banyak yang membutuhkan dan dia tidak jadi mubazir, maka sila bisa langsung dibagikan. Kalau memang kampung niki sudah merata dengan fakir miskinnya mau, maka bisa disimpan untuk kemudian dibagikan kembali nanti di hari yang lain. Kemudian terkait kance kanggo napa ndek kaken daging korban temesa. Nggih. Misal pelungguh berkorban daging sapi atau daging kambing. Sak pertama lamun bahwa daging kurban niki adalah karena nazar. Wah benazar entam ya berkorban. Lamun benazar le hewan kurban niki maka deng kanggo haram tu baik. Lamun nazar. Wah benazar pada unik sabaru niki misal anak kelulus beasiswa maka wajib kan hukum jari niki ya menyembelih hewan kurban. Nah, lamun karena nazar hukumnya wajib, maka tidak boleh diambil dagingnya oleh orang yang
berkurban dengan kanggo. Lamun kurban niki adalah kurban sunnah, bukan kurban wajib. Tidak nampak karena nazar, karena memang kelebihan harta yang kita punya, kemudian mau beli bembek, mau beli sapi. Maka bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama adakhiru thalathan thumma tasaddaqu bima baqiya. Mun bau bait niki sepertelu, boleh sampai sepertelu ni. Kan luwih niki sepertelu niki. Kanggon bait sepertelu ni, busisen bagian ujug dengan. Kanggon bait sepertelu bagian ujug dengan. Kemudian di dalam hadis yang lain beliau bersabda, man dhahha minkum fala yasbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Ini terkait dengan sisa napiaran hewan daging kurban sak telu jero niki. Tapi niki berlaku lamun memang luwih dengan sak membutuhkan. Akan tetapi lamun model bahwa hewan niki sembelihan kurban sak sunnah niki adalah sunnah, maka kanggon pelunggung bait sebagian. Malahan para ulama menjelaskan mana yang lebih afdal. Tersebutan bahwa kulu wa at'imu wadakhiru fa inna dzalikal 'am kana bin nas faradna an tu'inu fiha. Ini sampun yang jelaskan tadi. Sak paling afdal adalah hewan kurban niki sisian ada sekedik. Sisian ada sekedik seddengan sak berkorban niki. Nabi bahasan Rasulullah fa inna fiha barakah. Untuk mau berkah niki doang, untuk mau berkah hewan kurban. Sisanya niki dibagikan kepada siapa? Boleh hewan kurban niki dibagikan ke orang kaya, boleh hewan kurban niki dibagikan ke fakir miskin. Tidak harus semua fakir miskin. Jadi juga dengan sugih pun baun niki terbagian saran hewan kurban niki. Kemudian hewan kurban tapi nanti niki yang akan perjelas terkait dengan hewan kurban boleh kanggo dek kadun ya, maaf lah, kadun ya selamatan. Kebetulan ini hewan kurban ini kan begawi. Kanggo napa dek kadu begawi. Atau misal yang kena hajatan, pelunggum roh misal nggih. Pelunggum roh. Kanggo napa dek tekadu hewan niki untuk roh. Para ulama menjelaskan di dalam syarahnya kitab niki kanggo untuk kedua roh. Selama itu adalah lagi-lagi bukan yang nazar, ya. Mumakadun roh baik juluhak. Andina sepertelu baik sepertelu bau niki. Baik misal sampi terbagi telu. Nah, inilah kurang lebih. Baik sepertelu, baik juluhak niki. Dalam bentuk daging niki. Setelah niki ambil yang keruah. Aku anak yang bersunat atau anak yang apalah silah, maka niki boleh digunakan setelah diambil haknya, itu boleh. Kemudian yang menerima pelungguh bisa sebagai ibu-ibu kanggo ngapa ndak jual daging ni setelah kebagian, kanggo kapan ndak jual daging kurban, bu, tapi terbagian dengan sugi pada 5 kilo misal, nggih, daging niki lah, misal, lah. Atau pada 2 kilo lumayan kan, sekilo makin jadi 12.000 ni kan. Misal niki nika kebutuh si kepeng ni kejual mah hewan daging korban ni ngene. Kanggo napa dia Bu? Sadeng kanggo. Jadi hewan kurban niki kualifikasinya 2. Sak kanggo terjual, nggih. Lamun pelungguh adalah orang fakir miskin, boleh dijual hewan, boleh dijual daging niki setelah menerima haknya. Ya terserah setelah menerima hak. Sila jual. Saya sambil jual, baik. Kamu tak terima? Akan tetapi kalau pelungguh adalah orang kaya kemudian menerima dewan hewan kurban niki tidak boleh dijual. Lamun dengan sugih, anggap pembeli aku sugih inilah, menolah. Kalau mobil, kedua motor, kedua tanah apa? Ya, kalau daging sampai kena masih luwih lagu tebing ke hewan kurban. Lamun marak niki posisi ndeng kanggo tujuan. Lagu lamun fakir miskin jak kanggo butuh jual. Kemudian biar yang percepat niki sudah jam
Mudah-mudahan cukup waktu. Saat terakhir adalah tentang kesunahan berembek ongkat yang nyembelih. Perlu niki nggih. Setelah niki apa doa dengan sembelih kurban atau menyembelih secara umum ya. Ahaduha at-tasmiyatu fayaqulu dzabih bismillah falau lam yusammi halal madhbuh. Sak pertama adalah mengucapkan bismillah dengan sak menyembelih niki. Maksud tukang gorok niki. Tukang gorok. Saya sak paling afdal gorokan diri. Paling afdal. Ibu misal dia bu banin si darah misal. Sak paling afdal niki menyembelih niki gorokan di diri. Mau tadi bani baru boleh wakilan. Nah, pertama baca bismillah walau lam yusammi halal madhbuh. Anda tanda ucap bismillah tetap halal. Jelas nggih? Walau lam yusammi halal madhbuh. Anda deman ucap bismillah ketika tiang pulunggu sami niki menyembelih, sengaja ataupun tidak sengaja tetap dia sah. Ya, tetap dia sah. Karena dalam mazhab Syafi'i mengucap bismillah niki hukumnya sunnah, tidak wajib. Niki banyak kitabnya niki kalau tiang belaskan nanti. Kemudian wathani as-salatu 'ala nabi wa yukrahu ay yajma'a baina ismillah wa ismi rasulih. Sak kedua tersunnah selawat. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagu ndek bau lamun terjadian sekek nama Allah dan nama Rasulnya. Bismillah misalnya bismillah wa bismi Muhammad. Itu tidak boleh. Yang boleh adalah bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa tsalitsu istiqbalul qiblati bidzabihati ay yuwajjihu adh-dhabih madbaqaha lil qiblati wa yatawajjahu huwa aidan. Menghadapkan hewan kurban niki menghadap kiblat. Marak model dengan terpetinduan mati. Nggih. Marak model dengan terpetinduan mati. Iya andang niki hewan kurban niki. Andang kiblat. Dan tukang sembelih niki elek mudin hewan niki dia juga hadap kiblat. Jadi namun andang niki tu tandangan hewan ya tukang sembelih elek mudin. Ton gorok berarti sama-sama menghadap kiblat. Niki sunnahnya bagi tukang gorok. Okay. Kemudian selanjutnya warabi'u at-takbir ay qabla at-tasmiyati wa ba'daha thalathan kama qala al-Mawardi. Tersunnah ucap Allahu Akbar 3 kali sendekman bismillah. Tersunnah ucapan Allahu Akbar 3 kali setelah mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang akan jadikan satu nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini sunnah handuan dengan tukang gorok. Niki harus terhafal, yakin yang hafal. Saya biasa tukang gorok niki. Misal Pak Kiai niki nggih, insyaallah hafal langsung niki kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niki adalah qaul pendapat Imam Mawardi. Walaupun arak masih pendapat sak lain. Bismillah, Allahu Akbar. Kunin arak sama masih kena niki kan. Tapi niki yang paling lengkap dan paling afdal. Kemudian setelah niki dengan menyembelih niki berdoa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Yo ni berdoa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, sesungguhnya hewan kurban niki darimu dan akan kembali kepadamu, terimalah hewan kurban niki. Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Dan di kapal niki tuang guru ka belon. Jamak-jamak boleh berdoa nggih. Ya Allah, terima wani hewan kurban niki selesai. Nende ribet-ribet nggih. Ya Allah, hewan kurban niki side nikmat niki buat terima sila. Hewan kurban niki. Jamak-jamak ni berdoa. Insyaallah Allah Maha memahami nggih, Maha paham Allah. Kemudian berembe hukum terkait dengan
hewan kurban lagu ndek napa sembelih di tanggal 10 sampai tanggal 13, tanggal 14 tahun sembelih, tanggal 15 Zulhijjah tahun sembelih. Di sini dijelaskan bahwa lamun dia menyembelih hewan kurban sebelum tanggal 10 atau di atas tanggal 13, ya, maka jatuhnya bi an lam yamdi minat tulu'i aqall ma yujzi faman dhabaha dhahiyatahu qabla dukhuli waqtiha min as-salati wal khutbah lam taqa dhahiyatah, maka ente hitung sebagai hewan kurban lamun ia tidak uzur syar'i, misal tanggal siwa tahun atau tanggal 14 tahun, maka disebutkan lam taqa dhahiyah, maka tidak termasuk daripada hewan kurban, ya. Wa kadza man dhabaha ba'da khuruji waqtiha illa idza nadhara dhahiyatan muayyanatan, kecuali dia pernah bernazar kadu hewan yang dia ciri-cirikan sendiri sifatnya. Misal niki nggih, aku lemak lamun lulus anak kuliah dia beasiswa, ya keboyak aku lemak ya berkorban ke dusun pisak belang. Yang mana ya? Belang, sampai sak belang. Tanggal siwa mun tanggal baluk teboyak sak belang dia narak beh. Tanggal 10 dek narak sak belang ieu sifatan diri dengan kan? Ieu nazaran ieu sifatan diri. Tanggal 11 tantih antih dek narak. Tanggal 12 dia narak enggak entok narak tahun dait sempi niki enggak dek tanggal 14. Hewan sawah nazaran diri niki ieu pun dait arak sempi belang. Lamun marak niki sifat keadaan enggak entok dait niki sampai sak belang niki tanggal 14, maka kanggo niki berkorban tanggal 14. Jelas niki? Nggih. Lamun dia darat sebab marak niki ndek nuah benazar, ndek nuah sifatan, ndek dait tanggal-tanggal yang disunahkan itu, maka ndek sah hewan kurban, ndak dihitung sebagai hewan kurban, kecuali dia pernah bernazar bahwa memakai hewan yang dia tentukan sendiri dan tidak dia temukan pada hari-hari tanggal 10 sampai tanggal 13. Jelas nih Bu? Niki yang banyak niki. Kemudian bagaimana hukumnya menyembelih dengan mesin potong? Mungkin kan lewe mumpulung kembali lalu jok mall napiaran manok wah ni narak ongko wah wabeh ongko ne mesin sintan lamun nak kadu napiaran lamun nak kadu pisau lelah tukang gorok ribuan menan. Bahasan para ulama wa syarata fi dzabhi qasd. Itu yang pertama. Disunnah disyaratkan bagi dengan sama menyembelih ini kisah pertama adalah qasad dulu, arak niat. Ai qasadal aid ai al jins bil fi'li. Bahwa arak niat maksud tamanya melih sembelih hewan sana dulu atau jenis hewan saya sembelih niki. Wa in akhfa fi dhannihi au al jins. Ane pun ya salah. Elek jenis saya sembelih no. Lagu arak wa in akhfa fil isabah, atau misal sak bau ndek napa belum dah ni sakin aku do mesin soal bu napiaran butian bakat terus butian ke bawah, bagaimana hukum statusnya? Maka niki para ulama menjelaskan lamun wah teniatan lek pertama kali sak kadu mesin niki maka sah hukum sembelihan niki pada marak model dengan sak said, dengan sak berburu kan dia dapat syarat harus nyembelih. Bedawi misal basung napiaran anjing berburu ya tanu rusak kanggon niki ugatah niatan ketika tak lepas basung niki berburu rusak niki embembe ton mati engkan mati tekakok ke engkan mati terik ke rusak niki tetap halal dia dapatkan atas sembelih niki boleh yang penting niat sak pertama ketika lepas hewan buruan niki. Kemudian tentu tentang masalah isi tebegorok niki harus bagus, harus tajam dan kagoko tidak perlu yang jelaskan tentang masalah niki. Kemudian niki hal-hal yang lain mungkin butuh pelungguh bisa ditanyakan karena mungkin niki sudah jam 5:07
7 nggih. Yang kira sudah pas. Mudah-mudahan apa yang sampaikan niki masih banyak tentang terkait dengan furu' atau cabang-cabang niki. Mudah-mudahan apa yang sampaikan niki bisa mewakili ataupun seandainya arak seandainya menjelas terkait dengan hewan kurban niki, sila pelunggum sami bisa memperjelas dan bisa menanyakan langsung. Mudah-mudahan tiang dimudahkan untuk bisa menjawabnya nggih. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Rasa nanya. Udah ada nek. Nggih. Masih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menanyakan terkait dengan yang dijelaskan tadi bahwa boleh kita memakai hewan daging kurban ini untuk dipakai sebagai menjamu tamu. Rawah lah, rawah. Ya. Kalau nggak salah tadi sepertiga dari bagian Ya. kita. Ya. Namun anda kemudian niat milih berkorban, enggak kemampuan bebek sikit. Nah, sementara bubuk niki luas kan. Makin yang terbagi pada sebongkel. Pada sebongkel mungkin tolak ya dah. Iya. Saya angkatlah nyala. Nah, sementara misal yang terbagi jauh ada sabang perbedaan terbagi hanya sebagian kan dalam kompleks bubuk niki. Nggih. Namun andin total maka sebungkul yang kambing niki dipakai untuk roh atau hajatan niki. Ada sabit ratas lapu jadi dengan masak undang bubuk nah kadang-kadang air begaan kan baru tercacat. Niki yang pertama. Kemudian yang kedua baru sampun terbausin bahwa lamun sapi boleh dipakai untuk 7 orang. Iya. Nah, misalkan ada anggota keluarga 5, keluarga ada 5 orang, kemudian masih ada sisa 2 jatah, ya. Nah, lalu arak pangeran misal Nina Mama sampun nikah, kamu udah niatan sampingan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-kali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niki yang sering terjadi le wabil khusus le niki lah le niki masalah penyembelihan niki. Yeah. Baik niki mau korban, mau akikah ataupun mau hajatan yang lain. Niki seringkali terjadi misal mungkin ya kongon atau nenten kongon lah sila ya kongon lah misal ladik niki. Nah, lalu kemudian banyak sekali pendapat bahwa ini ganggu terputus. Asmene. Artinya demen sepulang ladik sak lain harus nyambung lah istilahnya harus nyambung dengan dia mau angkat ladik sak niki. Maupun sama juga niki dengan di ketika sembelih ayam ataupun contohnya. Artinya dia ganggu putus malik terus niki. Tunas niki masalah hukum. Kemudian yang kedua niki kaitannya dengan terutama momen niki masalah Idul Fitri maupun Idul Adha kan. Jadi seringkali terutama yang pribadi kalau Idul Adha nikah cenderung yang abaikan. Artinya penganggap penting lalu lah sila kalau Idul Adha. Sedangkan Idul Fitri sangat antusias mulai beberapa hari sebelum nikah disambut. Nah yang saya mau tanyakan secara kedudukan artinya kan walaupun nikah sama-sama hukumnya sunat tapi kemudian kedudukan lalu secara tanggal lah sila lalu secara utama mana kita lebih utamakan Idul Adha ataupun Idul Fitri. Mungkin itu saja yang perlu. Terima kasih Niki. Jawaban pertanyaan saat pertama terkait kado niki bembek niki meneruan segubuk niki kancen 500 misal. Anda tak bagian bayi pada sebongkel bahasan nggih. Boleh enggak kemudian bembek niki tiang olah menjadi makanan? Jadi makanan kemudian tiang roh. Ini kena berhubung nggih. Para ulama menjelaskan itu dibolehkan dengan 2 syarat. Itu dibolehkan dengan dua syarat. Syarat pertama adalah kurban itu adalah kurban sunnah, bukan kurban nazar.
Itu wajib, nggih. Dan apa namanya? Kalau dia kurban wajib atau kurban nazar, tidak boleh digunakan untuk seperti itu. Dembau tekadu untuk ruah walimahan harus dibagikan langsung. Kalau dia sunnah yang seperti biasa itu dibolehkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap sebagian dagingnya harus dibagikan. Tidak boleh 100% dimasak. Tidak boleh 100% selabu daging dimasak untuk lungan ruah. Bahasan para ulama harus tetap ada terbagi jok fakir miskin niki. Andin misal satu kambing niki 30 kilo. Andin satu kambing niki 30 kilo. Ya mana-mana 5 kilo bagi dalam bentuk mentah. Dalam bentuk yang mentah. Nah, sisanya silahkan dimasak dan undang masyarakat untuk napiaran, untuk roh. Walaupun niki adalah tentunya ada juga pendapat yang lain. Nggih, arak dengan kukuh muntian ya. Itu dibolehkan daripada mau pada saya tetak kuning kan ya kebing pada sejeluang ngengos adanya mau pasti ni wan pede ada menandoan ti mun nembe mun ti kita ada kurang ter menajak jadi banyak tengah tu kan. Jadi untuk menghindari fitnah marah niki sila dimasak, tidak ada masalah, tapi dengan syarat itu bukan kurban wajib dan harus dibagikan mana-mana arak 5 atau sampai 10 kilo ya juk dengan dalam bentuk mentah itu dibagikan ke fakir miskin, sisanya silahkan dimasak untuk kemudian undang masyarakat secara banyak. Boleh. Saat kedua, Nabi baru meniatkan orang itu oh ya, sapi saya mengeluarkan dengan 5 orang, sedangkan sunnahnya itu ada 7 orang. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa ada 2 pendapat lagi ya, ada 2 pendapat. Boleh enggak saya niatkan kepada anak saya 2 orang yang sudah meninggal atau keluarga ina amak sasampun meninggal dunia dan dia belum pernah berkurban sebelumnya ya. Yang pertama adalah kalau dia pernah bernazar, almarhum yang sampun meninggal dunia niki pernah bernazar untuk lemak lamun kemati bunde keman berkorban ngunin wasiat dengan toa niki tunasar lemak lamun mati seandai kedek mam berkorban korbanan kau ngunin napi berwasiat maaf yunin berwasiat atau wan bernazar lemak aku harus ke bernazar harus ke lemak budaya kepeng ya ke berkorban berarti sampai mati budaya kepeng sampai mati ndek man gawe korban niki maka boleh kemudian diniatkan. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah sama sekali bernazar dan dia sudah meninggal, boleh enggak saya niatkan? Maka ini para ulama terbelah menjadi 2 pendapat ya. Yang pertama, pendapat yang kuat adalah mengatakan tidak bisa dipakai orang yang sudah diniatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia kalau dia belum pernah bernazar. Yang pertama, tapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan itu boleh. Andin dia mati main sempalah wah saya. Main sempalah. Tahu sempalah belum? Sempalah malah dengan hadiah suratul Fatihah baru dengan Wahabi kan. Oh andin sampai petih dengan nun sama mati. Sempalah. Sedangkan andin aya nyampi ya alhamdulillah namun dia nyampi jauh terserah masalah. Minimal seandainya tiada niatan jog dengan sawah meninggal dunia, andai dia terterima si Allah Taala alhamdulillah. Andai dia terterima minimal tama jadi sedekah. Jadi tetap niat bermanfaat. Seandainya perlu niatan jadi sak 2 dengan sak sampun meninggal dunia niki ya korbanan untuk almarhum almarhumah ya niatan bisila. Andai nak nyampi alhamdulillah, andai nak nyampi misal jadi korban pastiin jadi nyari sedekah. Nggih. Walaupun pendapat yang mengatakan yang lebih kuat tidak bisa diniatkan sebagai hewan kurban. Kemudian pertanyaan saya ketelu ya. Lagi terkait apa baru niki? Masalah menyembelih. Menyembelih kan harus tek kan. Din kanggo ya pindah-pindah. Apakah sah sembelihannya? Tetap dia sah. Sah sembelihannya. Hanya menurut kaul beberapa para ulama mengatakan dimakruhkan katanya kan. Hanya termakruh tetap sah aja. Lah, rumah mereka hanggot tiang beng lemak. Ya, hanya dimakruhkan katanya kan. Itu pun pendapat sebagian para ulama.
Karena lamun wah sampai marok kaca hulqum marah lamun petok ya sudah sah sudah gitu loh. Adapun terkait kanca adab bahasa niki kan adab. Bahasa niki lamun angkat sakitan lalu non hewan niki. Ieu pun para ulama kena temakruhan. Makanya lamun napi aran nyembelih niki tajab-tajab dan lamun bawa ada aruan kan ada rumati. Khawatir ada dek masuk ke dalam bagian dengan menyakiti hewan hewan secara umum ketika dia sembelih. Karena paling becat pinan hewan niki mati adalah ketika putus marok kanca hukum niki. Maka itu bagus niki syariat Islam. Di lahir sulit nak mati. Paling becat adalah ketika tegorok belum. Manusia pun ikan temati itu hukum belum. Ini tetap gorok niki hukuman pancung niki. Paling becat adalah lagu ruan tu ada tebani ingat nggih. Misal niki dalam nyerang peleng entah lindung sampai keluar darah sedikit. Lalu kemudian mungkin karena teknis atau bermeh ke tukang gorok niki melepas niki lah. Baik di gorok manuk ataupun meletak memalik sambung niki. Nggih. Tidak ada masalah. Makanya saya bilang tadi, yang pertama dulu pastikan dia sudah putus marok sama hukumnya. Itu kan yang pertama. Lamun wah putus marok sama hukum bu angkat, ya tidak ada masalah. Cuman lawan ketika temannya kan teman putuskan, bu meletak kan. Tidak sengaja kan. Tidak sengaja. Yang namanya tidak sengaja kan. Tidak ada hukuman bagi dengan tidak sengaja kan. Silahkan langsung dilanjutkan segera gara-gara ini boleh tak kanggok ini kekenaan lagi, kan? Nah, ada yang mengatakan alamun sampai sengaja kemudian dengan niat menyakiti hewan niki. Saya apalagi sampai nak kongolan, kasihan hewan niki. Makanya kemudian para ulama adab dalam menyembelih niki disunahkan ada yang sak tajab, ada yang sak terus menerus, ada yang tidak menyakiti niki. Wallahu a'lam. Kemudian sak keempat. Kedudukan Idul Fitri ke Idul Adha. Mana yang harus lebih diutamakan? Pertama, kedua-duanya dia utama. Kedua-duanya hukumnya sunnah muakkadah. Dan semuanya dua adalah utama karena dia pegawaian sekali setahun. Hanya istilahnya saja yang kemudian berbeda. Kalau para ulama menjelaskan, Idul Fitri itu disebut sebagai Idul Asghar. Idul Adha itu disebut sebagai Idul Akbar. Bahasa Lombok, ya. Lamun Idul Fitri ini lebaran kode, namanya. Lamun Idul Adha ini lebaran beli, sini parang. Kebalik. Lamun di Lombok yang heran memang kebalik di Lombok niki atau di Indonesia lah secara umum. Lamun di Saudi, di Timur Tengah tiang pernah hidup di sana. Lamun dengan Idul Fitri di Nararuwen. Leto di Saudi. Lamun Idul Fitri di nara idap di lebaran itu. Lamun Idul Adha niki di Saudi niki. Wah insyaallah. Ngemplokan. Marah-marah itu wah kurang lebih. Karena memang momennya. Kalau di sana kan hajian. Hajian selama dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Jadi sampai 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu 6 sampai 7 hari dengan pegawai haji niki kan. Dan persiapan dengan haji ini kan ngonek. Nah, makanya disebut sebagai Idul Akbar atau haji Idul Beli, Id Beli, hari raya beli. Namun Idul Fitri ini hari raya beli. Tapi dua-duanya tetap afdal. Dua-duanya mendapat hukum yang sama yaitu dia fardu sunnah muakkadah hukumnya di dua. Cuman hanya suasana saja yang berbeda. Kalau suasana ini ya kembali ke diri kita masing-masing. Arak dengan Idul Fitri laut tebelian baju baru, kepeng luwe, dua bandel luwe. So beda suasana kan. Lagu zakat salat Idul Fitri beras denara, kepeng denara, baju baru denara, semama denara, senina denara, mesa denara kepeng, berembe kebahagiaan Idul Fitri tetap tidak merasa suasana tidak mungkin kurang bahagia. Nah, ini yang pura nggih. Nah, jelas niki. Ada masih belum jelas? Oh nggih, sampun tiang dijawab sama beliau tadi niki. Oh nggih. Tapi yang pula niki bukan berarti kemudian menyanggah pendapatnya tuan guru niki nggih. Terkait kance doa buka puasa nggih. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi
Bagaimana status hukumnya? Lagi-lagi para ulama mengatakan dalam perkara fadhailul a'mal, ada fadilah amal niki dia berlaku luas. Boleh enggak saya berdoa dengan Allah walaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin? Boleh. Boleh enggak saya bilang berbuka puasa dengan doa yang lain? Misalnya dhahaba adh-dhama'an wa btallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Boleh, tidak ada masalah. Atau dengan yang beliau kirim ya azimu ya halim nus yang lanjutannya niki boleh. Kanggo kapan dek kadu selapuan, kadu bismillah doa. Boleh. Kanggo kapan dek kadu baca sasak berdoa. Boleh. Ya Allah, tak berbeng rezeki jelone unin kan. Aku buka puasa dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan makanan sama kakan niki jadi berkah, jadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo napa ndek? Kanggo. Itu berdoa kan. Jadi itu dalam masalah fadhailul a'mal. Kecuali dalam perkara-perkara yang sifatnya usul. Tata cara sembahyang, zakat, haji, kan? Prinsip nah. Maka ini tidak bisa kalau enggak dia hadis sahih. Tapi kalau dia hadis dhaif, walaupun ulama al-Qasum ini ada yang mengatakan memang sebagian dhaif, tapi lagi-lagi Al-Imam An-Nawawi mengatakan Nabi kang boleh kita mengamalkan hadis dhaif selama dalam perkara fadhailul a'mal. Perlu enggak mau pakai bismillah? Sila. Enggak pakai Allahumma lakal sumtu, sila. Mau pakai dhahabadh dhama'an wa batallatil uruq, sila. Mau pakai ya azim ya halim, sila. Mau pakai kebaca Fatihah mah juluk sudah kemana sila. Dia berkeluar luas. Jangan disempit-sempitkan sesuatu yang tawassu. Boleh dalam anggap dek kadu bahasa Indonesia sila. Anda berdoa. Kanggo kapan dek kadu bahasa Sasak aku puasa kan aku berdoa kan apalagi sedek kemana berbuka. Ya Allah, makanan saamum beng keniki adalah nikmat sabeli. Nani aku boleh berdoa, ya aku boleh buka puasa langan rezeki misalnya. Ya Allah, beng keberkahan lek makanan niki, beng kemanfaat lek makanan niki, jarian niki makanan niki jadi tenaga sikat taduk pelungkum ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sila pada berbuka kanggo dek. Kanggo tidak masalah. Jadi tidak boleh mengatakan tidak sah atau harus pakai ini. Kalau beliau mengatakan misalnya salah satu doa yang boleh dipakai ketika berbuka puasa adalah ya azim, baru boleh. Atau kanggo tuang guru selain kanggo. Tidak ada masalah jelas nih Bu. Pura nggih. Sampun jelas niki. Sampun setengah 6 dah niki. Kasihan suami pulungkum niki ndek meriak tuan niki nggih. Kemudian tiang juga memohon maaf nggih. Niki kan pertemuan saat terakhir. Dia tak payah mati kena nggih. Pertemuan yang terakhir jalsah niki mudah-mudahan mau silaturahmi malik di waktu yang lain nggih. Jadi yang pertama tiang memohon maaf yang sebesar-besarnya tentunya nggih. Selamat yang menyampaikan di 3 pertemuan selama bulan Ramadan niki lamun narak kata-kata tiang yang kurang pantas nggih, yang kurang berkenan atau misal menyindir seseorang yang sesungguhnya bukan niat tiang untuk menyindir siapapun. Apalagi tiang juga memang adalah manusia tidak sempurna. Terkadang mungkin dalam penjelasan tiang kata-kata tiang arasa tersinggung, arasa merasa tersindir, arasa merasa mungkin kurang pas atau mungkin penyampaian tiang kurang kena simparan, maka tiang mohon maaf sebesar-besarnya nggih. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lamun ada kata-kata tiang yang kurang pas ataupun salah atau keluar dari konteks yang tiang jelaskan niki, sesungguhnya itu karena kekurangan dan kebodohan dari tiang pribadi nggih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم علق قلوبنا بالصلاة والقرآن وحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا الثبات حتى نلقاك ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.